Halo, perkenalkan nama saya Kevin Isodo dengan NIM 26212126896. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai program booking lapangan Tirtomoyo. Nah, dalam PPT ini atau dalam penjelasan materi ini ada pun daftarnya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua usulan desain program, yang ketiga codingan, keempat hasil output, kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, ide proyek untuk memesan lapangan olahraga dapat melibatkan beberapa komponen utama, seperti yang pertama itu ada struktur kontrol, di mana pengguna program kemungkinan akan menggunakan loop, misalnya for atau while, untuk memungkinkan pemilik memasukkan banyak lapangan dan untuk menampilkan daftar lapangan yang tersedia. Nah, itu juga akan menggunakan pernyataan bersyarat seperti if maupun else, nah, untuk menangani opsi yang berbeda dan untuk memvalidasi input pemilik. Selanjutnya itu ada yang kedua, tipe data. Nah, program kemungkinan akan menggunakan tipe data dasar seperti bilangan bulat dan string untuk menyimpan informasi tentang lapangan. Misalnya itu ada nama lapangan, tanggal, harga, dan informasi pelanggan. Misal nama, kontak, diingin pesan berapa lama, atau berapa jam, lapangan yang mana aja. Nah, itu juga akan menggunakan tipe data struktur untuk menyimpan beberapa bidang data terkait. Selanjutnya yang ketiga itu ada penyimpanan. Program kemungkinan akan menggunakan file atau database untuk menyimpan informasi tentang lapangan atau pelanggan atau pemesan. Nah, ini akan memungkinkan program untuk mengambil informasi dan menyimpan pemesanan pelanggan untuk referensi di masa yang datang. Selanjutnya itu ada antarmuka. Program kemungkinan akan menggunakan basis perintah atau antarmuka untuk memungkinkan pemilik atau pelanggan berinteraksi dengan program untuk memasukkan atau menampilkan informasi. Selanjutnya itu ada fungsionalitas. Nah, program ini akan memiliki beberapa fungsi seperti menampilkan lapangan tersedia, memesan, menampilkan riwayat, mencetak laporan, atau mengupgrade data, transaksi. Nah, selanjutnya itu ada layanan. Program untuk membuat lapangan ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan maupun bagi pemilik, karena pemilik juga dapat di sini dapat melihat, mengubah, menghapus lapangan yang ingin diubah atau yang ingin kita upgrade gitu. Nah, jadi secara keseluruhan membuat program pemesanan lapangan ini akan membuat proses itu lebih nyaman, efisien, dan membutuhkan baik dan menguntungkan baik bagi pelanggan maupun pemilik lapangan olahraga tersebut. Selanjutnya itu adalah usulan desain program. Nah, di sini terdapat flowchart login. Nah, yang pertama itu ada start. Nah, pertama pemilik diminta untuk press agar bisa masuk ke halaman login. Jika sudah di-press, maka akan menampilkan menu username dan password. Nah, di mana pemilik diminta untuk menginput username dan password. Nah, sistem akan mengecek data. Jika data tersebut salah, maka user akan dibalikan ke posisi press login. Nah, tetapi jika kita input sampai 3 kali tetap salah, maka program secara paksa akan berhenti pada saat percobaan yang ketiga kali. Jika berhasil atau hasilnya benar, maka aksesnya diterima, maka akan mengalihkan ke tampilan menu utama dan selesai. Selanjutnya itu ada flowchart menu. Nah, menu ini tampilan keseluruhan main menu, yaitu program akan menampilkan menu di mana pemilik diminta input pilihan, di mana pilihan itu terdapat pendataan lapangan, transaksi, laporan. Nah, jika pemilik tidak memilih dari ketiga ini, nah pemilik juga bisa dapat memilih keluar, dan itu program akan secara paksa akan berhenti. Nah, selanjutnya itu pada menu pertama, main menu, flowchart pendataan lapangan. Nah, pendataan lapangan yang pertama itu dapat menu pendataan dalam menu. Nah, contohnya itu ada namanya list data lapangan, tambah lapangan, upgrade lapangan, serta delete lapangan. Nah, jika kita memilih list lapangan ini, maka data akan dicek dengan kita apakah
Jika benar lapangan itu ada, akan menampilkan menu lapangan yang ada. Jika tidak ada atau salah, maka data itu akan kosong. Nah, maka dari itu jika data kosong, kita akan diminta untuk menambah lapangan. Yang itu dengan input banyaknya data atau banyak perulangan yang ingin kita lakukan. Nah, apa saja yang diinput itu ada nomor lapangan, nama lapangan, tanggal lapangan, dan terpesan berapa. Nah, jika sudah, kita dapat melihat atau mengecek tambahan lapangan ini kepada list data, pada yang nomor pertama. Nah, selanjutnya jika kita sudah tambah, kita bisa mengupgrade data. Input pilihan, nomor berapa yang ingin kita upgrade, itu tuh terdapat di input pilihan, dan kita cek datanya. Jika dia salah, maka nomor lapangan tidak terdaftar. Namun jika dia benar, kita akan diminta input data yang mau di-upgrade, misalnya nomor lapangan, nama lapangan, dan tanggal. Untuk mengecek hasil upgradean tersebut, kita dapat mengecek pada list data lapangan. Sudah upgrade, kita juga dapat menghapus lapangan. Kita input pilihan yang mau dihapus. Jika dia nomor yang ingin kita hapus itu nggak ada, maka nomor lapangan tidak tersedia. Namun jika ada, maka nomor tersebut, nomor pendataan tersebut secara tidak langsung akan terhapus. Dan untuk pengecekan lagi, kita dapat lihat di list data. Jika pemilik sudah melakukan ini semua, pemilik juga dapat memilih keluar dan program bagian pendataan lapangan ini pun sudah selesai. Selanjutnya ada main menu yang kedua, itu flowchart transaksi. Nah, pada menu transaksi, pemilih akan menginput apakah customer mau memesan atau tidak. Nih, jika dia tidak memesan, maka dia akan kembali ke menu awal. Nah, tapi jika dia memesan, pemilik akan diminta untuk menginput nama pemesannya, nomor lapangannya. Nah, di sini kalau nomor lapangannya tidak tersedia, maka dia akan kembali ke menu semula. Tapi jika tersedia, maka akan menampilkan menu lapangan. Nah, terus kita diminta untuk pilih pemesanan. Si pemesan itu mau pesan lapangan yang mana aja. Nah, jika data yang dimasukkan itu tidak ada dalam lapangan, maka dia akan kembali ke menu awal. Tapi jika ada, kita diminta untuk input jam yang mau dipesan oleh pemesan, input tanggal pembeliannya kapan. Setelah itu kita melakukan ini, stroke akan dibuat secara langsung dan menampilkan stroke. Dan flowchart transaksi pun selesai. Selanjutnya itu ada flowchart laporan. Nah, pada awal, pemilik diminta input tanggal, ada tanggal transaksi, dan lapangan terlaris. Nah, jika memilih kedua pilihan akan balik ke menu cetak. Jika tidak, di sini kita lihat ada false. Jika ya, pemilik diminta untuk menginput memilih tanggal transaksi atau lapangan terlaris. Nah, jika kita memilih tanggal transaksi, kita akan diminta untuk memasukkan pilihan yang harian, ke bulanan, ke atau tahunan. Jika kita memilih harian, kita diminta untuk input tanggal, bulan, tahun. Dia akan cek data. Jika data tersebut memang ada sesuai dengan input tanggal, bulan, tahun yang kita buat, maka data laporan menampilkan laporan. Tetapi jika tidak ada, maka data laporan itu kosong. Nah, sama juga bulan, kita hanya input bulan dan tahun juga kita hanya menginput tahun, dan data pun akan dicek. Selanjutnya kita bisa memilih lapangan terlaris, kita memilih input pilihan. Nah, jika dia bernilai salah, maka akan balik ke menu input cetak. Nah, tetapi jika bernilai benar, dia akan menampilkan data yang terlaris. Setelah itu, pemilik bisa memilih keluar dan selesai. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai codingan. Nah, di sini kita menggunakan 6 pustaka ya. Jadi yang pertama itu ada STDIO untuk standar input-output. Nah, untuk selanjutnya ada stdlib, pustaka standar yang digunakan untuk menjalankan fungsi umum, seperti memori maupun konversi strak itu. Dan terus ada lakmole, pustaka pelokalan yang digunakan untuk mengatur lokal program dan pengodaan karakter gitu. Selanjutnya itu ada string, yaitu pustaka string yang digunakan untuk memanipulasi string tentunya. Terus include Windows, yaitu untuk pustaka operasi tingkat sistem seperti membuat jendela atau tampilan pada Windows itu. Nah, selanjutnya ada Canio, pustaka input atau output yang
konsol digunakan untuk melakukan operasi input-output tingkat rendah. Nah, di sini ada struct data. Di dalam struct data ini terdapat beberapa jenis variabel, ada nama lapangan, nama pemesanan, dengan array 101, dan banyak lain. Dan di sini juga baris ini akan membuat variabel lapangan dan simpan struct data. Sini juga ada struct name dengan membuat char nama lapangan, nama pemesanan, dan jenis lapangan. Hanya saja karakter array ini 2 dimensi dengan dimensi 101 dikali 101. Selanjutnya itu ada bagian program loading atau program tampilan awal. Nah, di sini ada fungsi untuk loading ini untuk menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa program sedang memuat dan menganimasikan bila progres dengan mencetak serangkaian karakter. Di sini ada print untuk mencetak yang ada di dalam string. Terus di sini kita menggunakan for ulangan sebanyak 30 kali untuk mencetak serangkaian karakter, di mana karakter yang kita gunakan di sini menggunakan nilai ASCII 175 yang kodenya sudah ditentukan dari sana. Dan sleep ini itu berarti kode ini akan menyebabkan program berhenti selama 45 milidetik sebelum mencetak karakter berikutnya. Nah, di sini sama, dan pause lebih besar daripada 0. Baris kode ini akan menyebabkan program berhenti dan menunggu pengguna menekan enter. Nah, sistem kelas ini atau baris kode ini akan membersihkan layar konsol. Jadi layar konsol yang awal ini sudah hilang semua dan lanjut ke layar berikutnya. Terus ada program gotoksi. Fungsi gotoksi ini untuk memungkinkan program untuk memindahkan kursor ke lokasi tertentu, bisa di ujung, bisa di tengah. Nah, void gotoksi dengan menggunakan variabel x dan y. Nah, di sini ada chord X besar sama dengan X kecil. Nah, baris kode ini menetapkan nilai X ke anggota X dari chord. Begitu juga dengan Y. Nah, selanjutnya itu ada void untuk login. Di sini ada variable username dan password, ini ulang, dan kita menggunakan perulangan for ini sebanyak 3 kali untuk meminta pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, di sini ada seperti biasa print untuk mencetak string dan tab untuk jarak string gitu. Nah, di sini kita diminta input username, password. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan while, looping while ini akan membaca input pengguna untuk variabel kata sandi satu karakter dalam satu waktu. Nah, pada password i, baris kode ini akan menyetel elemen array kata sandi saat ini ke 0. Selanjutnya ada gotoksi x kurang 1 sama dengan di koma y. Baris kode ini akan memanggil fungsi gotoksi dan memindah kursor ke kiri sebanyak satu karakter. Nah, selanjutnya di sini ada x segitu baris kodenya akan mengurangi nilai x dengan 1. Begitu juga dengan i-nya. Nah, di sini pada else, baris kode ini akan menetapkan karakter input saat ini ke elemen dengan array kata sandi. Terus pada if, nah username yang ditetapkan itu adalah Kevin dengan huruf kecil dan sudo. Nah, selanjutnya ini ada print untuk mencetak string. Else, dengan ini baris kode ini memiliki nilai ulang sebesar 1 dengan ulang plus. Nah, jika ulang memeriksa apakah penggunaan itu masuk kurang lebih dari 3 kali. Nah, sleep ini lamanya program untuk berhenti sama 1400 milidetik. Dan pause ini baris kode ini menyebabkan program berhenti dan menunggu penggunaan menekan enter. Nah, jika perulangan atau masuk kata sandi itu salah sampai 3 kali, maka program akan langsung berhenti dengan menggunakan exit 0 di sini. Nah, sistem kelas ini berarti untuk menghapus layar konsol yang di sini, bagian login. Selanjutnya itu ada program laporan. Di sini void teraris. Di sini kita pakai file, ada fp dan fj. Selanjutnya itu pada fp sama dengan fopen dengan nama data lapangan txt. Baris kode ini membuka file
data lapangan txt dalam mode baca dan menugaskan ke petunjuk file fp. Nah, selanjutnya itu juga ada while loop ini juga membaca data pada file data lapangan txt dengan menggunakan pointer file fp dan struct data lapangan. Selanjutnya di sini ada for, perulangan for ini ya. Perulangan for ini digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan menurun dari jumlah jam yang dipesan. Ada for juga, loop ini juga tapi ini membandingkan nilai jam yang dipesan. Nah, ada if di sini memeriksa nilai jumlah jam yang dipesan posisi ke J lebih kecil dibandingkan posisi yang ke I. Pada time ini, yang saya tandain ini tukar nilai time bukit yang I dengan tempo dengan J dan simpan nilai temporer pada variabel time. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu ada menampilkan judul laporan terlaris dan garis pembatas dengan menggunakan print sehingga dia mencetak string yang di dalamnya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan for, menggunakan perulangan untuk menampilkan nama lapangan, jumlah pemesan, dan harga dari data yang sudah diurutkan. Selanjutnya itu ada tanggal transaksi. Nah, ini berdasarkan transaksi, kita menggunakan file V dan FB, menggunakan file FP dan FB dengan login. Selanjutnya fungsi ini akan menampilkan menu untuk memilih jenis laporan yang ada di tampilan harian, bulanan, atau tahunan, dan untuk meminta input pilihan pengguna. Nah, di sini kita lihat ada harian, bulanan, dan tahunan. Di sini kita menggunakan switch. Fungsi ini untuk mengeksekusi perintah berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Di sini ada case 1, case 2, dan nanti ada case 3. Nah, case 1 ini kita menggunakan harian di mana kita menginput data, ada tanggal, bulan, dan tahun. Dan dia akan mencetak berdasarkan tanggal pemesanan, nama lapangan, tanggal lapangan, jenis lapangan, jumlah jam, jumlah harga, dan total pembayaran. Case 2 juga sama, hanya beda di inputannya kita menginput bulan, tahun. Sama juga seperti case 3, juga kita menginput hanya tahun saja. Nah, terus ada laporan. Di sini fungsi laporan yang digunakan untuk menampilkan menu utama program laporan pemesanan lapangan. Di sini ada untuk menampilkan yang ada dalam string. Di sini ada tanggal lapangan terlaris. Nah, jika dia memiliki case 1, fungsi memanggil fungsi tanggal transaksi ini untuk menampilkan laporan berdasarkan tanggal transaksi. Nah, namun jika kita memilih yang nomor 2, maka dia akan menampilkan atau memanggil fungsi terlaris. Nah, tapi jika default ini pada case 3 fungsi akan menghentikan eksekusi program. Nah, jika dia program ini menggunakan do while loop untuk menghentikan pengguna untuk kembali ke menu setelah mengeksekusi perintah tidak sama dengan 3. Selanjutnya itu ada struct data. Ini untuk struktur data yang digunakan untuk menampilkan pemesanan lapangan. Ini struct di mana ini juga nanti akan menampilkan data-data yang telah disimpan dengan variabel atau alamat yang simpan nama lapangan, simpan nama tanggal, dia akan menampilkan dan seluruh pemesanan ini akan keluar. Untuk upgrade pesanan, di sini kita menggunakan while, baca data di data lapangan txt dengan menggunakan fungsi for dan while loop. Nah, if jika membandingkan EID yang diteruskan sebagai argumen ID dari setiap bintang. Jika ditemukan kecocokan, atur ditemukan menjadi 1 dan tambah nilai kolom terpesan dan nilai simpan dot jumlah ya. Kemudian setelah itu di sini ada fwrite, tulis bidang yang diperbarui ke file sementara. Nah, jika sudah itu kita dapat menutup file dengan fclose, fp, dan fp1. Nah, tapi jika ditemukan kecocokan, fungsi akan kemudian membuka file sementara dalam mode baca dan data lapangan txt.
Dan ada while di sini selain isi file sementara kembali ke data lapangan txt. Else, jika tidak ditemukan kecocokan, ini akan mencetak yang menunjukkan bahwa ID tidak ditemukan. Selanjutnya itu ada void transaksi untuk mendeklarasi 3 variabel, pilih ya dan X sebagai bilangan bulat. Di sini ada kita menggunakan do while ya. Nah, di sini ada while fp ke dalam struct lapangan loop akan berlanjut selama ada data yang akan dibaca. Yang mencetak nilai file 0, nama lapangan, tanggal, dan struktur lapangan dalam satu baris dengan format tertentu. Nah, di sini ada mencetak teks di antara tanda kutip atau dalam string ini untuk menunggu input pengguna, dan input tersebut kemudian itu disimpan dalam variabel yes gitu atau ya. Nah, selanjutnya di sini ada if x sama dengan lapangan no, memeriksa nilai x sama dengan nilai lapangan no. Jika ya, kode di dalam persyaratan atau perintah yang di dalam if ini akan dijalankan gitu. Switch ini pilih, kita akan memilih dan nanti akan perintah itu akan dijalankan berdasarkan case yang telah ada. Nah, di sini kayak ada case 1, kita memilih input jam, nanti ada tampilan masukkan ke data pemesanan lapangan TXT, di sini masukkan tanggal pembelian, pemesanan. Nah, itu sama juga seperti halnya dengan case 2. Nah, setelah itu kita else break jika dieksekusi jika kondisi pada pernyataan if sebelumnya tidak terpenuhi. Jika ini tidak komplit atau tidak ada yang missing, nah itu maka langsung keluar dari perhubungan do while. Selanjutnya kita menutup file yang ditunjuk oleh FP gitu. Nah, di sini ada while, pilih tanda seru sama dengan 0. Akhir perulangan do while, perulangan akan terus dijalankan selama nilai pilih tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada void jadwal lapangan. Sini sama. Hanya saja dia memulai perulangan while yang membaca isi file data lapangan txt dan menyimpan ke dalam struct lapangan. Perulangan terus dijalankan selama masih ada data yang dibaca di dalam file. Nah, setelah itu kita menutup file. Terus ada void tambah lapangan. Di sini kita minta user diminta input nomor lapangan, nama lapangan, data lapangan, dan terpesan, di mana itu akan tersimpan di dalam file. Setelah itu kita tutup filenya. Nah, ada upgrade data, di mana kita minta upgrade dengan masukkan nama lapangan baru, tanggal baru, nomor lapangan yang ingin diganti ya sebelum itu ya. Nah, di mana itu akan disimpan juga di dalam F, di file yang sudah di-upgrade. Itu. Di sini ada else juga untuk memberitahu nomor yang dimasukkan jika yang seperti di flowchart tadi, jika dia nomornya tidak ditemukan, maka file itu tidak dapat dilakukan gitu, atau lapangan itu tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu ada deret lapangan menggunakan fungsi printf untuk menyimpan input variabel x. Nah, di sini kita disuruh input masukkan nama yang ingin dihapus, lapangan mana yang ingin dihapus. Nah, jika digunakan untuk memeriksa apakah nomor file yang dimasukkan pengguna cocok dengan file saat ini yang berada di dalam file, maka itu akan benar akan terhapus. Nah, tapi jika dia akan memberitahu apabila nomor yang dimasukkan tidak ditemukan, maka dia akan mendisplay pada hasil output pemrograman itu nomor lapangan itu tidak tersedia. Nah, selanjutnya itu ada void program inputan, di mana menampilkan menu pilihan yang berisi 4 pilihan yang saya bilang itu adalah menu utama. Program pendataan lapangan, list data lapangan, tambah lapangan, upgrade data. Nah, jika kita menggunakan switch untuk pilihan yang dipilih user, nah pada case 1, jika kita memilih nomor 1, dia akan menjalankan fungsi pada jadwal lapangan ini. 2, dia akan menekan tambah lapangan ini, begitu juga seterusnya. Nah, tetapi jika kita memilih yang ke 0 atau default, dia akan langsung berhenti. Nah, program akan kembali menampilkan menu pilihan selama pilihan yang dipilih itu bukan 0. Jadi, dia akan terus berlanjut jika program itu yang kita input tuh nggak 0. Kalau kita input 0 itu dia langsung berhenti.
Nah, selanjutnya ada in-min. Nah, di sini kita menggunakan dulu perulangan ini digunakan untuk sebuah variabel pilih ya. Gunakan untuk menyimpan input pilihan dari pengguna. Ini sama. Ini sama jika kita memiliki satu, dia akan menjalankan program inputan, transaksi, laporan. Tapi jika kita memilih yang nol, maka pada default case ini tidak ditemukan aksi apapun. Dan jika kita perulangan akan berhenti jika pengguna akan masuk input nol, seperti saya katakan seperti tadi. Nah, selanjutnya itu ada hasil output pada pemrograman. Nah, pada ini bagian tampilan loading yang saya sebut tadi di bagian for loading. Nah, ini menggunakan kode ASCII. Nah, setelah itu kan kita menggunakan sistem ASCII itu kan. Jadi ini otomatis layar ini akan berpindah ke sini karena dia akan menghapus. Nah, selanjutnya ada tampilan mengisi username, password, data yang salah. Jika kita input username dan password yang salah, maka akan tulis akses ditolak. Nah, jika kita menginput ini sampai 3 kali dan masih salah, maka dia akan menggunakan akses keluar dan pengguna akan pemrograman ini akan langsung berhenti. Nah, jika data benar, kita menggunakan username benar, password benar, dia akan menampilkan menu lapangan yang tersedia. Nah, ini nomor 5, itu kita memilih input pilihan nomor 1. Masuk menu pendataan lapangan. Nah, di sini menu pendataan lapangan kita memilih pilihan yang ke-1. Jika tidak ada data, maka dia akan menampilkan data yang kosong seperti ini. Ini kosong, tidak ada data. Nah, karena lapangan tidak tersedia, maka kita bisa masuk ke menu yang nomor 2 di bagian tambah lapangan. Nah, di sini kita diminta untuk ingin berapa data yang ingin ditambahkan, nanti dia akan berulang seperti ini. Ini jadi satu yang perulangan dan ini satunya lagi. Nah, jadi kita diminta input nomor, nama, tanggal, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa mengecek itu pada balik lagi ke list data, di mana itu akan menampilkan data yang telah kita buat akan tersedia di sini. Selanjutnya, pada pendataan ya, setelah kita tambah, kita juga bisa memilih upgrade, di mana kita akan memilih pemilik dapat mengubah data dengan input pilihan nomor yang berapa yang ingin diganti. Setelah di-upgrade dapat dilihat pada menu yang pertama. Jadi kita input nomor 3 kan lapangan ini 3. Nah, jika kita ganti ini, nah untuk mengeceknya kita bisa input lagi pilihan 1 di list data dan data yang ter-upgrade pun sudah terganti. Nah, pada menu selanjutnya kita milih delete ya. Delete user atau pemilik diminta untuk input nomor berapa aja yang ingin kita hapus. Nah, jika kita milih hapus, di sini kita menggunakan pilihan 4, 1. Nah, terus kita masukkan jika pendataan lapangan yang sudah selesai, pemilik dapat memilih 0. Setelah kita hapus ini, kan tadi kita pilih nomor 3 kan yang kita hapus. Nah, otomatis yang data pada 3 ini hilang. Untuk lihatnya lagi kita dapat lihat di list data tersebut. Selanjutnya jika ini kita sudah lakukan, pemilik sudah mau stop, pemilik dapat menekan angka 0 untuk keluar dari program dan kembali ke main menu utama. Selanjutnya kita akan memilih bagian transaksi. Kita memilih input nomor 2. Kita transaksi, ini ada data yang tersedia. Jika customer ingin memesan, ya atau tidak. Jika tidak, maka dia akan kembali ke main menu utama. Tetapi jika dia iya, nah kita diminta untuk input nama pemesanan, terus ada daftarnya, terus dia ingin pesan yang mana aja, jam berapa, tanggal berapa, otomatis truk akan secara langsung keluar. Nah, berdasarkan itu dan akan ditanya lagi mau dilanjutkan atau enggak gitu. Selanjutnya jika kita pesan no tidak ada, maka dia programnya juga akan langsung berhenti. Nah, pada nomor 3 bagian laporan ini akan menampilkan menu yang ingin kita lihat laporan berdasarkan tanggal ataupun yang terlaris. Ini yang mau tanggal atau terlaris. Nah, di sini kita
memilih satu ya, tanggal transaksi. Di sini kita pilih tanggal 1 yang harian. Kita disuruh menginput tanggal, bulan, tahun, maka dia akan menampilkan data yang ini. Tetapi jika ini pada tahunnya tanggalnya tidak sesuai dengan data, maka dia akan menampilkan data yang kosong. Nah, tetapi jika kita input dengan tanggal yang benar, maka dia akan menampilkan data yang tersedia. Nah, di sini kita langsung balik lagi dia perulangan ke menu, apakah kita ingin mencetak laporan berdasarkan apa lagi. Dan sini kita menggunakan bulan, kita masukkan sama juga hasilnya. Dan kita masukkan tahun sama juga. Nah, pada lapangan terlaris, kita masuk input 2 dan langsung menampilkan data lapangan itu terpesan berapa jam. Gitu. Jika ingin mencetak laporan sudah selesai, maka kita pemilik dapat memilih yang nomor 3. Dia langsung keluar dari program dan balik ke menu utama. Nah, setelah menu utama, otomatis kalau pemilik sudah mengisi 1 dan 2 dan 3, jika pemilik sudah ingin memperhatikan program, pemilik dapat memilih atau input nomor angka 0, maka program akan langsung berhenti. Nah, data-data yang telah kita buat dari simpan, upgrade, laporan itu semua akan tersimpan pada file di sini ya, data pemesanan, data lapangan, dan tampilan loadingnya. Nah, jadi kesimpulannya itu pemesanan lapangan ini melibatkan beberapa komponen utama ya, seperti struktur kontrol untuk menangani input dan menampilkan daftar lapangan. Nah, tipe data untuk menyimpan informasi lapangan dan pelanggan ini menggunakan terus menyimpan pemesanan antar muka pengguna untuk interaksi dengan program, dan fungsi untuk menampilkan lapangan tersedia dan melakukan pemesanan. Nah, program ini akan menggunakan berbagai konsep pemrograman seperti struktur kontrol, tipe data, penyimpanan, dan desain antarmuka guna untuk membuat program fungsional untuk pemesan lapangan, serta membuat proses pemesanan ini dan pembayaran lapangan ini menjadi lebih praktis, lebih mudah, lebih nyaman, efisien, baik bagi pemilik maupun bagi si pemesan lapangan tersebut. Nah, itu saja presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.